Halo, saya Indrasari dari kelompok 9 KKN Reguler UKDW tahun 2021. Kali ini saya akan mengajarkan tentang cara pencegahan penyebaran COVID-19 dengan melakukan 5M dan juga vaksinasi. 5M. M yang pertama yaitu memakai masker. Salah satu cara penyebaran COVID-19 adalah melalui droplets. Droplets dapat keluar saat kita batuk, bersin, dan juga berbicara. Maka dengan memakai masker kita dapat melindungi diri sendiri dari droplets yang orang lain keluarkan dan melindungi orang lain dari droplets yang kita keluarkan. Jenis masker yang dapat kita gunakan yaitu masker N95, masker medis, dan masker kain. Dapat juga menggunakan masker ganda, yaitu dengan menggunakan masker medis di dalam dan masker kain di luar. M yang kedua yaitu mencuci tangan. Mencuci tangan bertujuan untuk membunuh virus dan sebaiknya dilakukan di bawah air mengalir dengan sabun. Dapat juga melakukan cuci tangan dengan 6 langkah sesuai dengan standar WHO. Yang pertama yaitu meletakkan sabun dengan kedua tangan, lalu menggosok penggunaan dan sela-sela jari secara bergantian, menggosok jari-jari bagian dalam, menggosok telapak tangan dengan jari-jari saling bertautan, gosok ibu jari secara memutar dan bergantian, menggosok ujung jari atau kuku ke telapak tangan. Jika tidak ada sabun, mencuci tangan dapat dilakukan dengan hand sanitizer dengan kandungan alkohol minimal 60%. Mencuci tangan juga sebaiknya dilakukan sesering mungkin, terutama saat akan menyentuh mata, hidung, dan mulut. M yang ketiga yaitu menjaga jarak. Ketika batuk dan berbicara, kita mengeluarkan droplet yang dapat meluncur sejauh 2 meter saat tidak memakai masker. Karena penularan COVID-19 melalui droplets, maka menjaga jarak sejauh 2 meter dapat mengurangi risiko penularan, terutama ditambah jika kita memakai masker. M yang keempat yaitu menghindari kerumunan. Makin sering bertemu orang, maka akan semakin tinggi risiko untuk tertular. Terutama kita tidak tahu apakah orang tersebut dalam keadaan sehat ataupun sakit, apakah orang tersebut sudah atau belum tertular COVID-19. Semakin lama berada di tempat umum, terutama tempat tanpa ruang untuk berjaga jarak, akan semakin berisiko. M yang kelima yaitu mengurangi mobilitas. Saat keadaan seperti ini, sebaiknya untuk tetap berada di rumah jika tidak ada keperluan yang mendesak. Meskipun dalam keadaan sehat dan tanpa gejala penyakit, saat di luar kita mungkin dapat terpapar oleh virus dan menyebarkannya ke keluarga saat pulang nanti. Cara lain untuk menghindari virus COVID-19 adalah dengan melakukan vaksinasi COVID-19. Vaksin adalah produk berupa mikroorganisme atau bagiannya atau zat yang dihasilkannya yang telah diolah sedemikian rupa, sehingga aman dan apabila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu. Jika kita sudah vaksin COVID-19, maka akan kecil kemungkinan kita akan tertular COVID-19. Namun jika kita tertular COVID-19 setelah divaksin, maka gejala yang ditimbulkan akan berupa gejala ringan saja. Siapa saja yang boleh divaksin? Saat ini vaksin hanya diberikan untuk mereka yang sehat, dan yang tidak boleh divaksin adalah orang yang sedang sakit, tidak sesuai usia, orang yang pernah positif COVID-19, memiliki penyakit penyerta, mempunyai riwayat penyakit autoimun, dan wanita hamil, dan wanita yang sedang menyusui untuk saat ini tidak boleh divaksin terlebih dahulu. Apakah vaksin COVID terbukti aman? Tidak usah khawatir karena vaksin COVID sudah melewati proses yang panjang dan harus memenuhi syarat, yaitu aman, ampuh, stabil, dan efisien dari segi biaya. Keamanan vaksin dipastikan melalui beberapa tahapan uji klinis yang benar.
dan menjunjung tinggi kaidah ilmu pengetahuan, sains, dan standar-standar kesehatan. Intinya, pemerintah tidak tergesa-gesa dalam pelaksanaan vaksin dan tetap mengedepankan aspek keamanan dan manfaat dan keampuhan dari vaksin. Pemerintah hanya menyediakan vaksin COVID-19 yang terbukti aman dan lolos uji klinis, serta sudah mendapatkan Emergency Use of Authorization dari BPOM. Efek samping dari vaksin COVID-19 biasanya berupa ringan atau bersifat sementara, tetapi umumnya tidak selalu ada efek samping dari vaksinasi COVID-19. Hal itu tergantung daripada kondisi tubuh kita. Efek samping yang dimunculkan biasanya demam, nyeri otot, ruam-ruam pada bekas suntikan, dan hal tersebut merupakan hal yang wajar, namun tetap dimonitor. Perlu diingatkan bahwa vaksin tidak 100% membuat kita kebal dari COVID-19, namun akan mengurangi dampak yang ditimbulkan jika kita tertular oleh COVID-19. Untuk itu, meskipun sudah divaksin, kita tetap harus memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sekian dari saya, terima kasih.